Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Roni Sulustianto Luhukai sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, tugas akhir ujian akhir semester dengan berjudul Pembangunan Pemerintah Ideal ditinjau dalam Hukum Administrasi Negara. Sebelumnya saya memohon izin untuk membacakan secara klasik dan sederhana latar belakang yang saya angkat. Sejatinya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berpacu kepada konsep good governance, tata kelola pemerintahan yang ideal, hakikatnya menunjukkan suatu perbedaan secara signifikan antara berbagai kelompok perilaku dalam pemerintahan. Pendekatan hukum administrasi terhadap perilaku ini adalah dikaitkan dengan teori Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan negara trias politika, maka akan menunjukkan pada proses penyelenggaraan fungsi legislasi oleh DPR, fungsi pengurusan dan pengelolaan oleh pemerintah, dan serta fungsi pengujian oleh pengadilan. Dalam hal demikian, bisa dijelaskan pula konsep good governance dapat didekati dari berbagai bidang ilmiah. Salah satunya adalah bidang hukum administrasi. Melalui pendekatan hukum administrasi, good governance dilihat sebagai fakta ataupun norma tergantung pada perspektif dari mana perbedaan ini didekati. Berdasarkan pada perspektif internal administrasi pemerintah, perbedaan ini tidak akan dibuat karena keduanya adalah norma hukum yang sangat berkaitan. Keterkaitan demikian menunjukkan pula bahwa kebijakan pemerintah, fakta, dan hukum norma adalah saling berdekatan satu sama lainnya. Dalam yang dikemukakan oleh Hillsbills, yaitu bahwa hukum menunjukkan dualitas tertentu, yaitu di satu sisi berupa gagasan tentang apa hukum itu, yaitu hukum kodrat, dan di sisi lain berupa hukum positif yang berlaku di tempat dan waktu tertentu, yang bisa dibilang bersifat dualitas. Kedua makna tersebut membentuk menjadi unit yang analog, gagasan cita-cita hukum, serta makna positif dari semua prinsip yang ada. Saya mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah saat ini kriteria pemerintah yang ideal sudah mempunyai gambaran untuk cita-cita bangsa Indonesia ke depannya ditinjau dalam hukum administrasi negara? Dan yang kedua, pembangunan adalah salah satu cerminan dari kriteria pemerintahan yang ideal. Lalu, kata ideal seperti apa yang diharapkan bangsa Indonesia ke depannya? Mari kita bahas bersama. Membahas tentang negara menjadi sesuatu yang menarik buat penulis. Baiklah, penulis akan sedikit menjabarkan kriteria seperti apa yang diimpikan elemen masyarakat Indonesia ditinjau dalam hukum administrasi negara. Tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, merupakan konsep yang telah menjangkau banyak negara berdasarkan literatur dan praktik dalam sistem Anglo-Saxon. Literatur tersebut tidak membuat perbedaan secara jelas antara government, pemerintah, dan public administration, administrasi publik. Keduanya disebut sebagai government, pemerintah, atau baru-baru ini government, tata kelola pemerintah yang ideal, sehingga dalam penerapannya selalu menunjukkan pada transisi terminologi yang telah terjadi. Namun sesuatu yang diusahakan pastilah akan berbuah manis nantinya. Transisi ini sebenarnya dapat digambarkan sebagai pengembangan dari pemerintah vertikal satu sisi ke pemerintah horizontal
konsultatif, dengan pengungkapan keprihatinan bahwa hal tersebut merupakan perkembangan demokratif dan inklusif secara sosial. Lalu pertanyaan muncul sembari memperhatikan tata kelola pemerintahan yang ideal, apakah saat ini hatta ideal layak disematkan dalam struktural pemerintah saat ini? Melalui pendekatan hukum administrasi good government, mari kita lihat bersama sebagai fakta dan sebagai norma, tergantung pada perspektif dari mana perbedaan ini didekatkan. Penulis hanya bisa menggambarkan, dan mari kita lihat persamaan serta perbedaannya. Penulis menjabarkan secara dinamis agar mudah dan dapat dipahami secara ringan dan sederhana. Konsep governance telah membuka ruang intelektual baru. Konsep tersebut memungkinkan kita untuk mendiskusikan peran pemerintah dalam mengatasi masalah publik dan kontribusi yang mungkin dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan lain. Hal ini membuka perilaku seseorang terhadap kemungkinan bahwa kelompok-kelompok dalam masyarakat selalu dan pemerintah, misalnya masyarakat atau sektor swasta, mungkin harus memainkan peran yang lebih kuat dalam mengatasi masalah. Berdasarkan perspektif hukum administrasi, maka pertanyaannya muncul yang bisa kita resapi, bagaimana badan legislatif menjalankan fungsi legislasi menurut prinsip-prinsip asas-asas regulasi yang baik dan layak. Bagaimana pula badan pemerintah yang menjalankan fungsi pengurusan pengelolaan menurut prinsip-prinsip asas-asas pemerintah yang layak dan baik, dan bagaimana badan peradilan menjalankan fungsi pengujian penilaian menurut prinsip-prinsip asas-asas peradilan yang baik dan layak. Mari kita bedah bersama. Pemerintah government lebih berkaitan dengan lembaga-lembaga pengembangan fungsi pemerintah dan pengembangan fungsi pengelolaan administrasi negara. Dapat dianalogikan bahwa tata kelola pemerintahan governance lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antara elemen yang satu dengan yang lainnya. Tata kelola pemerintahan governance dengan pemerintah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pemerintahan, karena unsur yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan mencakup semua kelembagaan yang ada. Menciptakan pemerintahan government yang baik, maka tata kelola pemerintahan government yang baik belum tentu akan tercipta, tetapi jika tata kelola pemerintahan yang baik tercipta, maka pemerintahan yang baik pasti akan tercipta juga. Kurang lebih seperti itu. Mari kita lanjutkan di pembahasan yang kedua. Tak ada yang indah dengan sebuah harapan. Menyematkan harapan demikian di batang tubuh Undang-Undang Dasar dalam berbagai bait yang nyaring dalam lantunannya. Berbagai harapan dititipkan dalam setiap anak daerah yang cerdas dan terciptanya pemerintah lingkup terendah, terpencil, tertinggal dalam terluar perwakilan pemerintah putra-putri daerah terbaik dalam badan legislatif, dan menjalankan harapan yang sudah diserahkan dalam bentuk regulasi wajib mendasarkan pada prinsip-prinsip asas-asas regulasi yang baik dan layak, dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta lampirannya. Pada umumnya, terdapat dua sarana utama yang dipergunakan untuk menilai tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan layak, yakni prosedural yang bernilai tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan juga fakta yang dipergunakan dalam mengambil keputusan, di samping perhatian terhadap berbagai prinsip hukum sebagai wujud dari pelaksanaan asas demokrasi kontrol peradilan yang mengawasi tindak pemerintahan terhadap keputusan yang dibuatnya. Nah, peradilan dalam pengawasan pemerintah terhadap keputusan yang dibuat dalam judicial review yang bersifat represif yang mengutamakan aspek legalitas dari suatu keputusan. Adapun sarana adalah sebagai berikut. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik dalam konteks hukum administrasi perlu dibangun dan dengan konsep yang jelas berdasarkan prinsip check and balance antar lembaga, dan hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif perlu dibangun dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam
menjalankan fungsinya dengan masing-masing sesuai dengan prosedural yang baik dan benar. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah dalam menciptakan good governance, tata kelola pemerintahan yang ideal, maka kita harus benahi dulu sistem struktur pemerintah yang ada dan juga menciptakan masyarakat yang cerdas agar balance, seimbang antara pemerintah dan juga masyarakat yang cerdas. Maka dengan adanya keseimbangan akan terciptanya good governance. Di sini juga saya sedikit menyinggung tentang praktik dalam sistem Anglo-Saxon, yang dimana hukum administrasi negara perlu untuk membuat tata kelola atau kriteria pemerintah yang bukan hanya sekedar wacana seputar produk hukum, norma dan juga kebiasaan yang ada, namun mengimplementasikannya tidak hanya dengan suatu peraturan, tapi sama-sama rakul bahu-membahu untuk membenahi sistem yang sekiranya sampai saat ini masih begini-begini saja. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.